Di sebuah rumah yang megah dan indah, tinggallah seorang ayah dan kedua anaknya, si sulung dan si bungsu, dengan sangat bahagia, sangat nyaman, tenang, dan aman. Suatu hari, si bungsu datang kepada ayahnya. Lalu, si bungsu meminta harta yang menjadi miliknya. Mendengar itu, ayahnya menjadi sangat sedih. Namun, ayah si bungsu tetap membagi harta yang menjadi miliknya. Setelah mendapatkannya, si bungsu lalu menjual semua hartanya. Lalu ia pergi ke negeri yang sangat jauh dari ayahnya untuk bersenang-senang, untuk berfoya-foya, untuk menghamburkan semua hartanya di negeri yang jauh itu. Dan tibalah kelaparan di negeri itu. Tapi sayangnya, uang si bungsu sudah habis. Dia tidak bisa lagi membeli makanan. Karena itu, dia harus mencari pekerjaan. Karena terlalu laparnya si bungsu, dia ingin memakan makanan sisa dari babi yang dia jaga. Tapi tidak ada seorang pun yang membolehkan dia untuk memakan makanan itu. Betapa menyesalnya si bungsu. Lalu teringatlah dia akan bapaknya. Bapa yang memberikan kenyamanan, kebahagiaan, tanpa dia harus merasa lapar dan susah sedikit pun. Kira-kira apa yang akan terjadi pada si bungsu? Mari kita dengarkan cerita selanjutnya. Shalom, selamat siang. Siang. Sehat semua? Sehat. Amin, haleluya, puji Tuhan. Kita sambil duduk-duduk, sambil menikmati udara segar, kita akan belajar tentang anak yang hilang. Cerita ini dari Injil Lukas pasal 15 ayatnya yang 11 sampai ayatnya yang ke-24 saja. Kita akan belajar di situ. Jadi ada sebuah keluarga, tapi keluarga di sini ceritanya cuma ada bapaknya dan anaknya. Anaknya berapa tadi? Dua, dan hidup dengan bapaknya. Kemudian di situ mereka anaknya dua ini punya sifat yang berbeda. Yang besar itu dia nurut, kata bapaknya apa dia ikut. Kemudian tapi yang kecil dia sifatnya apa? Selama yang kamu tahu, selama ini dengan cerita Berfoya-foya, hidup berfoya-foya. iyo, dia maunya tuh pokoknya senang sendiri. Iyo, dia senang sendiri, dia maunya foya-foya, pokoknya dia harus di tangannya itu harus ada banyak uang. Pokoknya dia maunya tuh beli ini, beli itu gitu ya. Dia maunya tuh temennya banyak, tapi cara mengumpulkan temennya yaitu dengan cara ada uang itu tadi. Nah, kemudian di situ dia bapaknya diceritakan adalah orang yang kaya di situ. Nah, kalau di sana itu kan harta bapaknya itu kan pasti dibagi untuk anaknya. Tapi kalau sudah dibagi harta orang tua itu dibagi ke anaknya kalau bapaknya sudah meninggal. Tapi bapaknya ini sudah meninggal atau masih hidup? Masih hidup. Kurang ajar enggak itu anak? Kurang ajar sekali. Dia minta. Kita lihat di ayat yang 12-13 itu. Kata anak bungsu kepada ayahnya, "Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Jadi bapaknya kasih saja begitu. Bapaknya tidak nolak. Padahal itu sebenarnya salah, tapi bapaknya ya kasih saja. Bagian memang dia punya bagian. Jadi di saat itu ketika bapaknya ngasih itu, bapaknya rasanya bagaimana? Sedih kah, senang? Sedih. Masih sedih ya? Saya ini masih hidup baru kamu minta saya punya harta. Padahal kalau kamu minta uang saja pasti dikasih toh? Kasih begitu. Tapi ya itulah anaknya, jadi namanya serakah, dia maunya begitu. Jadi dia mau paksa saja bapaknya minta
hartanya itu di situ. Kemudian setelah diberikan, apa itu ayat 13 katakan apa? Beberapa hari Kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke Jauh. negeri yang jauh. Iya, di sana ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya kayak kalian tadi. Jadi dia mau punya duit banyak sekali, dia pergi untuk menghabiskan uang toh. Foya-foya pasti menghabiskan uang, tidak? Iya. Ketika dia banyak uang, dia juga banyak apa? Banyak toh banyak teman-temannya juga pasti dapat uang, dapat makanan, dapat apa namanya foya-foya toh. Pesta, senang-senang pesta, ada makanan banyak, ada minuman banyak. Kalau kayak macam kita ulang tahun itu, ya enggak? Masa kita tiap hari ulang tahun, tidak toh? Nah itu seperti itu juga, mereka makan minum suka-suka sendiri. Kalau orang lain, teman-temannya dia nggak pikir ya, kan punya uang, pokoknya yang penting saya saat ini saya nikmati saja. Ayat 14, Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan dia mulai melarat. Ya namanya uang itu pasti akan hilang, akan habis juga karena dipakai terus. Kemudian apa yang dilakukan oleh anak bungsu itu setelah uangnya habis? Ayat 15 coba. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Kerja jadi menjaga babi. Kalau babi miliknya sendiri sih nggak apa-apa ya. Iya. Coba dia waktu dia datang itu kan dia pergi jauh toh, ke negeri orang. Dia waktu datang dia banyak uang, dia pasti gagah-gagah begini. Kemudian dia pesta-pesta, temennya banyak, kemudian uangnya habis. Temennya ada nggak? Tidak ada. Temennya kemana? Pergi semua kasih tinggal dia. Akhirnya dia hidup sama sama babi. Babinya punya siapa? Punyanya orang, bukan punyanya bapaknya. Punyanya orang. Kemudian di situ padahal di tempatnya itu lagi kena apesnya apa? Ada bencana kelaparan di situ. Waduh, sudah apes sekali. Sudah begitu, negara situ juga kelaparan, pasti bahan makanan dia kosong di situ. Kemudian apa dilakukan? Lalu dia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Tuh coba bayangkan, ketika kemarin dia makan, punya uang banyak, dia makan pasti makanan yang enak. Nikmat sekali. Begitu tidak ada uang, tidak ada teman, dia sama babi. Kemudian dia pengen mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi. Apa dia makan? Coba katakan di sini. Apa dia bisa makan makanan babi? Coba di sini. Yo, dia bisa. Tapi apakah boleh di situ? Sama yang punya, maksudnya sama yang punya. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Makanan babi pun dia tidak bisa dapatkan. Coba. Babinya makan kenyang, dianya tetap kelaparan. Karena dia mau ikut makan makanan babi itu, bukan, iya, tidak bisa, karena tidak dikasih. Bukan, dia mau makanan babi itu, tapi tidak ada orang yang mau kasih dia. Dia coba bayangkan, dia pasti lapar sekali, ya enggak? Jadi anak bungsu ini tuh bagaimana ya? Dia sudah hidup menuruti hawa nafsunya, dia sudah senang-senang, dia tidak pikir ke depannya bagaimana. Kemudian ketika dia habis, kemudian dia jadi penjaga makanan babi. Ketika makanan babi pun dia perutnya lapar, dia ikut pengen makan makanan babi itu, tapi tidak ada orang yang mau kasih. Kasihan enggak? Kasihan sekali. Kemudian ketika dia sedih begitu, apa yang dia ingat? Lalu dia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan bapaknya yang berlimpah-limpah makanan, tetapi aku di sini mati kelaparan. Dia menyadari kesalahannya. Dia ingat bapaknya. Ingat apa lagi?
Ingat semua enggak? Dia begitu kelaparan, dia ingat bapaknya punya orang yang kerja di bapaknya tuh banyak sekali. Tuh, di situ ayatnya. Kemudian makanan juga berlimpah-limpah, banyak. Tetapi di situ dia anak si bungsu apa? Mati kelaparan dia. Dia ingat dong, itu coba. Kalau udah begitu baru dia ingat bapak lagi. Kemarin ketika dia masih mau minta bapaknya aja, dia paksa-paksa bapaknya, dia tidak peduli bapaknya sedih mau apakah begitu toh. Kemudian ayat 18 katakan apa? Aku akan Bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepada Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Jadi ketika dia menyadari, dia berdiri, terus dia bangkit pergi ke bapaknya, pulang ke rumahnya dia. Ketika dia sadar atas kesalahannya, semua yang sudah diperbuatnya pasti membuat bapaknya itu menyadarkan dia. Kemudian dia bangkit pergi pulang ke rumah. Terus di ayat 19 coba baca. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan ayahnya itu, berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Jadi respon bapaknya apa? Tanggapan bapaknya apa ketika melihat anaknya datang? Dia merasa bahagia, merasa senang. Kemudian bapaknya bangkit dan ia pergi menyongsong anak, jemput anaknya. Coba. Bapaknya melupakan semua apa? Kesalahan anaknya, coba. Padahal tadi bapaknya sudah dibikin sedih toh pada mulanya toh. Kalau coba bayangkan di situ. Jadi ini bapaknya tuh responnya sangat baik sekali ya. Ya enggak? Coba kalau kita bagaimana itu? Kenapa tak uang Ya, pasti memang kan masalahnya uangnya dihabiskan juga toh. Iya, sebenarnya ya mungkin anaknya berharap bapaknya akan marahi saya, tapi ternyata bapaknya tidak marah coba. Kemudian apa yang dilakukan bapaknya? Di ayat 22. Tetapi ayah Itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Coba, bukan hanya datang dipeluk saja, tapi dapat dikasih apa? Dikasih jubah. Jubah pun yang apa? Jubah yang biasa saja. Katakan firman Tuhan apa? Jubah yang terbaik. Kemudian setelah itu diapain? Dikasih apa lagi? Kasih cincin. Pasti cincinnya bukan kecil-kecil begini, enggak kelihatan. Pasti cincinnya yang berlian-lian, pokoknya yang terbaik, yang terang, orang bisa lihat. Kemudian ayat 23 apa? Ambillah anak lembu tambun, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Bukan hanya bapaknya saja nyambut, tapi dia panggil, pasti dia potong lembu, anak lembu yang tambun itu artinya apa? Anak lembu yang apa? Yang masih muda. Tambun itu yang gede, yang dagingnya banyak. Bukan ya, tapi marilah kita makan dan bersuka cita. Jadi dibikinkan apa itu? Pesta makan besar. Karena anaknya sudah datang, sudah kembali, sudah bertobat. Nah, di sini firman Tuhan mengajarkan apa? Tuhan mengajarkan bahwa apapun kesalahan kita, atau apapun kita sudah berbuat dosa model apapun, Tuhan maunya apa? Kita bertobat dan kembali kepada Tuhan. Jangan hanya bertobat saja, no? Jangan hanya bertobat saja, tapi kita juga harus kembali pada Tuhan. Demikian juga kalau hari-hari kita, kalau ada yang berbuat salah dalam hidup kita hari-hari, kita kadang suka ketemu nggak sama teman kah, sama kakak kah, sama adik dalam satu rumah ini, suka ketemu nggak ada yang bikin salah sama kita? Toh, ada toh pasti toh. Tapi itulah Tuhan maunya kalau
Biar apapun, sebesar apapun kesalahan teman kita, keluarga kita, tapi Tuhan maunya kita harus saling memaafkan, karena penting sebuah pengampunan. Jadi kita belajar tentang pengampunan, sekalipun sangat menyakitkan, susah sekali. Memang kita kalau berusaha sendiri kita tidak akan pernah mampu, tapi kita harus mohon pada Tuhan dan minta pertolongan. Roh Kudus akan memampukan kita. Seperti perumpamaan tadi, Allah akan mengampuni kita jika kita mau datang dan mengaku semua dosa yang telah kita perbuat. Dan sama seperti Allah mau mengampuni kita, kita juga harus mau mengampuni setiap orang yang menyakiti hati kita. Sampai jumpa di kabar baik selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.